Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua, pembina dan anggota seluruhnya anggota Masjid Alim Al-Muttaqin. Al-Muttaqin Balai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suila Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, seseorang ketika dicabut nyawanya itu ruhnya berada di mana? Ruhnya para orang-orang yang dicabut nyawanya itu ada di mana? Maka jawabnya Abu Bakar Siddiq belum menyamakan, qala fi sab'ati mawadhi. Ruhnya orang-orang yang meninggal dunia itu ada di 7 tempat. Yang pertama, amma arwahul anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi-nabi dan mursalin itu tempatnya adalah famaqarruha jannatu adn. Tempatnya ada di jannatu adn atau di surga adn. Wa amma arwahul ulama, adapun ruhnya para ulama, famaqarruha jannatul firdaus. Tempatnya adalah di surga firdaus. Wa amma arwahus su'ada, adapun ruhnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, wa maqarruha jannatu 'illiyyin, maka tempatnya ada di surga 'illiyyin. Ini orang-orang su'ada ini orang-orang sangat banyak. Orang sangat banyak, mungkin karena ketulusannya, keikhlasannya, ketawaduannya, banyak sedekahnya, banyak kasih sayangnya, tidak ada rasa kedengkian di hatinya kepada sesama muslim, tidak menebarkan hoax, tidak menebarkan fitnah dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Itu tempatnya adalah jannatu 'illiyyin. Wa amma arwahus su'ada, adapun ruhnya orang-orang yang mati syahid, fatatiru mislut tuyur. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu seperti burung-burung yang di mana saja hinggap. Jadi di surga dia di mana saja dia boleh. Ini orang-orang yang mati syahid. Wa amma arwahul mu'minin al-mudzunibin, adapun ruhnya orang-orang beriman yang banyak dosa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang beriman banyak dosa, ya. Atau mungkin imannya itu STMJ, sholat terus, maksiat juga. Nah, ini ada yang banyak seperti ini, ya. Masya Allah. Ini kalau dia mati belum taubatan nasuha, maka batakunu mu'allaqah fil hawa. Maka tempatnya digantung di angkasa, la fil ardi wala fis sama, tidak di bumi maupun tidak di langit ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa amma auladul mukminin, adapun ruhnya anak-anak orangnya beriman, fatakunu fi jabalin minal mis, maka tempatnya ada di surga, ada di gunung yang terbuat daripada minyak misik. Wa amma arwahul kafirin, adapun ruhnya orang-orang kafir, ya, fatakunu fi sijjin, tempatnya ada di neraka sijjin, yu'adzabuna ma'adzadhim, yang disiksa beserta jasadnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus mempersiapkan ini. Tapi sesungguhnya hadirin, ya sama kita ini masuk kepada beberapa alam, yang diantaranya adalah alam rahim. Kita dulu di alam rahim tempatnya sangat sempit, tapi kita juga tidak pernah kesempitan di alam rahim, ya. Kita di tempat rahim, tempatnya sempit. Begitu kita masuk ke alam dunia lebih luas. Kita juga bisa menikmati kehidupan dunia ini. Nanti kalau kita berada di alam ruh, luas lagi. Alam ruh itu lebih luas lagi. Jauh lebih luas daripada alam dunia. Maka nanti di akhir adalah alam akhir. Nah, kalau karena itu yang perlu dipersiapkan ini adalah ruh kita nanti layak di mana? Ruh kita setelah dicabut itu berada di mana? Ini yang harus kita persiapkan. Jangan sampai termasuk orang-orang yang al-muzribin, orang yang banyak dosa, belum sempat taubat, sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Hukia An-Wahab bin Munabbih, di dalam keterangan kitab, saya ambil dari beberapa kitab, Tanbihul Ghafilin, diterangkan An-Wahab bin Munabbih, diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim pernah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, berjalanlah kamu, safarlah kamu, bepergianlah kamu di di tanah-tanah Allah yang sangat luas. Maka beliau mempersiapkan perbekalannya,
kemudian belum melakukan perjalanan safar, ya, safar untuk tiba mengambil pelajaran-pelajaran di alam semesta ini. Lantas di antara perjalanan banyak sebenarnya, tapi saya langsung menyampaikan kepada beliau sudah naik di sebuah bukit. Di sebuah bukit itu rupanya ada bangunan kecil mungil tapi cakep, cantik dan mewah. Cakep, cantik dan mewah. Kemudian beliau buka, di situ ada pintunya, diterangkan pintunya adalah kalau bahasa kita kupu tarum. Jadi kupu tarum begini langsung dibuka. Begitu dibuka ternyata rumah kecil mewah tadi adalah ada tempat tidurnya yang mewah, bangunannya yang mewah. Ternyata di situ ada mayat yang dibaringkan di atas tempat tidur. Jadi mayatnya tidak ditanam, mayatnya ada di dalam di atas tempat pembaringan, di atas tempat pembaringan yang sangat mewah, yang seluruh perhiasannya itu ada dipakai semua. Perhiasan dari emas, intan dan permata dipakai semuanya. Apa itu yang dipakai biasanya kalau raja itu pakai mahkota. Mahkotanya juga ada di sampingnya. Pokoknya semuanya Masya Allah luar biasa. Terus kemudian di atasnya itu ada papan tulis. Ada papan tulis yang ditulis maktub. Wa inda ra'si laufun maktub alaihi. Tulisannya adalah Ana Shaddad bin Ad. Aku adalah namanya Shaddad bin Ad, yaitu kaum Ad ya. Istu alfasanatin, saya hidup selama 1000 tahun. Wahazamtu alfa jaisin, saya mengalahkan 1000 pasukan tentara. Pasukan tentara A, B, C, D, semua ada 1000 pasukan tentara yang dikalahkan oleh pasukannya Shaddad bin Ad. Watazawwastu, dan saya menikahi alfa bikrin, 1000 perawan. Wawulidalis, dan dilahirkan untuk saya alfa waladin dzakar. Saya punya anak laki-laki 1000. Yang perempuan tidak dihitung. Yang perempuan tidak tahu. Yang dihitung adalah laki-laki saja. Wawulidali alfu waladin dzakar. Wabanaitu iromazatil imad. Saya bangun istana namanya iromazatil imad. Dalam Al-Quran ada namanya bangunan yang sangat luar biasa namanya iromazatil imad. Falamma kana inda mauti, dan ketika saya merasa saya sudah mau mati, saya memakai perhiasan-perhiasan, saya pakai semuanya. Saya kumpulkan seluruh dokter-dokter di seluruh kerajaan saya. Falam yaqdiru ala ayyaruddu an ainil maut. Maka semua tidak ada yang mampu untuk menolak kematian saya. Dokter semuanya saya kumpulkan, paling hebat-hebatnya dokter pada masa itu. Tidak ada yang mampu menahan nyawa saya. Akhirnya saya mati. Faman nazara ilayya, ditulis memang dipesan sebelum kematiannya seperti itu, suruh nulis seperti itu. Faman nazara ilayya, maka barang siapa melihat diri saya adalah mayat saya ini, fala yaghtar bid dunya, maka jangan sampai kalian terbujuk dengan kehidupan dunia. Sumakala, lantas berkata, huwa nawiha, maka niatkanlah di dalam diri kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, fa innakum, sesungguhnya kalian semuanya la tamlikuna aksara mimma malaktu. Kalian sekali-kali tidak akan bisa mempunyai kerajaan sebagaimana yang aku punya kerajaan. Saking banyaknya. Wala ta'isuna aksara mimma istu, dan kalian tidak bisa hidup sebagaimana saya hidup karena saya umurnya 1000 tahun. Aksara mimma malak istu. Wala tajma'una aksara mimma jama'tu, dan kalian semuanya tidak akan mampu mengumpulkan harta benda kehidupan dunia sebagaimana yang aku kumpulkan. Wala turzaquna minal aulad, dan kalian semuanya tidak akan mampu punya anak sebagaimana aku punya anak. 1000 laki-laki, anak laki-laki. Kalian semua sekarang apalagi zaman akhir punya anak 2 aja takut tambah lagi. Ya Allah, ini 1000 Bapak-bapak ya, 1000 punya anak. Kita ini kadang-kadang punya anak takut, Masya Allah, takut tidak bisa beri makan dan sebagainya. Ya Allah, kurang tawakal kita. Kurang tawakal kita. Padahal KB itu 2 saja cukup maksudnya menurut saya ya. 2 saja maksudnya 2 jenis cukup, jumlahnya bebas. Jumlahnya bebas. Yang penting kan 2. 2 saja cukup, 2 jenis. Jumlahnya bebas. Laki-lakinya 3, perempuannya 3. Itu baru 2. Kalau tambah 1 banci baru 3. Ala wa innad dunya
ala ala wa inna dunya, ketahuilah bahwa dunia ini adalah tempatnya orang bertipu daya. Ketalah orang yang saling bermusuh-musuhan, saling membantai satu dengan yang lain, membunuh. La'abah tempatnya bersendak gurau saja. Ya ahliya dengan ahlinya dunia. Inilah peringatan yang diambil ke perjalanan Nabi Ibrahim, dakwah perjalanan Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Kehidupan dunia ini pasti kita akan mati. Hanya saja tinggal waktunya saja. Ya. Waktunya saja. Kalau tidak hari Senin, Selasa. Kalau tidak Selasa, Rabu. Kalau tidak Rabu, Kamis. Kalau tidak Kamis, Jumat. Kalau tidak Jumat, Sabtu. Kalau tidak ya Ahad. Pilih saja. Pasti mati kita. Tinggal harinya saja, pasnya kapan. Ya. Pasnya. Yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan kematian itu. Mempersiapkan bagaimana kita hidup setelah kematian itu bagaimana. Kita bagaimana di alam barzah itu loh yang penting kita pikirkan itu bagaimana. Kita hidup di dunia saja yang sebentar harus memplanning. Saya kalau punya rumah nanti ruang tamu saya begini, punya kamar mandi gini, kamarnya begini dan sebagainya dan sebagainya. Kita punya planning untuk rumah kita yang sebentar. Kok kita tidak punya planning bagaimana kita di kuburan itu nanti? Ya, kalau kita lihat lahiriahnya di kuburan itu tidak ada tidak ada ruang tamunya, ya, tidak ada dan sebagainya. Untuk persiapkan itu gimana nanti? Tidak ada kipas anginnya. Kalau kita hidup di dunia nggak pakai kipas angin, nggak punya AC, bingung. Nanti di sana tidak ada PLN masuk ke dalam kuburan. Enggak. Yang harus kita persiapkan itu di sana alam barzah. Kita itu yang harus kita. Makanya oleh karena itu perbanyak zikir, sholawat harus rajin baca sholawat. Indal ulama, para ulama mengatakan kalau bisa jangan sampai kurang dari 1000 kali dalam sehari semalam. Walaupun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di dalam hadis Nabi, kalau kamu baca sholawat 100 kali, maka wajib kamu mendapat syafaat. Rasulullah mengatakan. Karena syafaat itu kita ada masalah. Kalau kita ada masalah, maka kemudian syafaat turun baru kita naik surga. Ya, itu namanya syafaat. Tapi kalau baca sholawat 1000 kali, kamu nanti di sana maka pundakmu sama pundak kami berjejer bersama-sama masuk surga. Jadi tidak ada masalah. Jadi seolah-olah kalau kita baca sholawatnya 1000 kali tidak ada masalah. Tidak ada urusan syafaat tadi ya. Urusannya kamu masuk surga. Baca sholawat 1000 kamu masuk surga. Ya. Berjejerlah pundak kamu dan pundak kami kata Rasulullah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu. Waqala Mujahid qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Idza asbahta fala tuhaddits." Kalau kamu waktu pagi janganlah kamu punya planning, terlalu memplanning waktu sore kamu nanti. Wa idza amsayta fala tuhaddits bis subah. Kalau kamu waktu sore janganlah engkau memplanning waktu pagi. Wa khudh min hayatika qabla maut. Jadikanlah hidupmu mempersiapkan sebelum kematian dan sehat kamu sebelum sakit kamu. Fa innaka la tadri masmuka ghadan. Karena kamu kalau terlalu memplanning malam ini sore ini karena kamu tidak tahu besok kamu itu namanya apa. Besok hari nama kamu itu apa, ya. Masmuka la tadri masmuka ghadan. Nama kamu itu besok. Kalau sekarang namanya DRS, profesor, doktor, insinyur, segala macam titel-titel dipakai semua. Besok kalau kamu mati sudah tidak pakai lagi almarhum, mayit, jenazah, itu saja namanya. Ya apa tidak? Ini kalau kita hidup, manusia hidup itu berbagai macam label-label perlu kita sematkan. Labelnya itu pakai semua. Tapi kalau sudah mati almarhum, gini betul. Kalau sudah mati pakai almarhum, mayatnya mana? Mayat mana? Jenazahnya mana? Gini betul. Ya apa tidak? Beda manusia dengan ayam. Ayam itu kalau hidup namanya ayam. Ayam ngono wis. Tapi kalau mati labelnya banyak sekali. Ayam itu. Opor ayam, ya. Sate ayam, ya. Kentucky. Macam-macam dari ayam. Itu bedanya manusia. Manusia kalau hidup itu labelnya banyak, kalau mati satu. Ayam kalau hidup namanya satu. Tapi kalau mati labelnya banyak sekali. Coba dihitung bapak-bapak. Sampai kue-kue isinya juga ayam. Macam-macam segala macam ayam. Opor, gulai, macam-macam gini apa. Itu bedanya manusia dengan ayam. Oleh karena itu qala sallallahu alaihi wasallam salahu hadhil ummah bizuhdi wal yakin. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita
kebaikan ini umat adalah dengan bersifat zuhud dan yakin. Wahalaku akhirha, dan kehancuran umatku yang lain adalah bil bukhli wal amal, yaitu dengan sifat bakhil, medit, sekek kalau bahasa orang Bugis, sekek wal amal, dan panjang angan-angan. Wah, besok saya nanti akan planning, saya bikin istana di sampingnya istana Pak Jokowi. Masya Allah, kadun ya. Terlalu planning itu terlalu jauh. Nanti di atas Gunung Siklop akan saya bangun bangunan kaken, kadun, terlalu kejauhan. Perbanyak zikir, banyak selawat, ikhtiar tak mampu nih gitu aja. Kita tak melakukan yang bersungguh-sungguh niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Basrah itu pernah, ini di dalam kitab, di dalam keterangan kitab itu, di kota Basrah suatu ketika ada suatu kejadian orang meninggal dunia. Tapi yang meninggal dunia itu banyak orang yang nyukurin, syukur mati ya Pak. Masalahnya terkenal ahli maksiat. Setiap hari mau nongkrongnya di tempat orang-orang mabuk-mabuk. Setiap hari nongkrongnya di tempat orang-orang mabuk. Masalah, maka begitu meninggal dunia, orang-orang tidak mau datang. Tidak ada yang mau datang ke orang ini untuk mensolati, karena terkenalnya memang ahli maksiat. Setiap hari nongkrongnya di tempat maksiat. Maka oleh karena itu akhirnya istrinya punya inisiatif, karena tidak ada yang mengantarkan kubur, maka menyewa 2 orang. Satu atau sekaligus satu menggali kubur dulu, nanti begitu pulang angkat jenazah suaminya untuk dibawa ke kuburan. Yang ajib, di samping kuburan itu ada seorang ulama yang terkenal zuhud, muridnya banyak. Terkenal zuhud, ulama besar yang seorang terkenal wali Allah. Maka begitu masuk ke kuburan, ulama tadi ternyata menunggu di sebelum masuk kuburan ini. Menunggu dengan beberapa muridnya. Berarti Ibu, saya mau mensolati. Jadi yang mensolati adalah ulama yang jarang turun daripada tempat padepokannya. Bahasa orang Jawa padepokannya. Itu luar biasa. Orang-orang jamaah masyarakat akhirnya, loh Pak Kiai, ulama tadi kenapa turun? Maka semuanya ikut juga nyolati. Karena ulama besar ini turun. Ya Syekh, kenapa Anda mensolati? Saya tadi mendapatkan ilham, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya itu disuruh untuk mensolati ini, dan saya dikasih tunjuk bahwa orang ini dimaghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya diperintahkan dalam wisik, bahasa Jawa itu wisik itu, untuk saya untuk mensolati orang ini. Maka saya datang solati dengan murid-murid saya. Maka setelah penguburan selesai, tanya Syekh tadi, Ibu, saya mau tanya, suami Anda ini apa yang dilakukan? Apa pekerjaannya itu, apa pekerjaannya? Ya Syekh, sebagaimana orang-orang mengetahui bahwa suami saya itu kelakuannya ahli maksiat. Kelakuannya yaitu maksiat, setiap hari tempatnya tempat judi itu. Di tempat mabuk-mabuk itu. Setiap hari teman-temannya itu. Coba ya Ibu, saya ingin tanya, barangkali ada sesuatu yang tersimpan dari perilaku suaminya Ibu itu, ada apa sesungguhnya? Ya Syekh, yang saya lihat itu hanya 3 saja. Yang pertama, setiap malam selesai dia datang dari tempat mabuk-mabuk, selalu dia menangis-nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini banyak itu hamba-Mu yang pendosa, yang banyak dosa, yang kotor seperti ini ya Allah. Di manakah tempat jurang neraka yang Kau siapkan untuk diriku yang banyak dosa ini ya Allah. Setiap malam itu menangis seperti itu, bahwa dirinya sudah tidak layak lagi, pokoknya tempatnya di neraka, pokoknya tempatnya neraka. Yang pertama. Yang ketiga adalah, yang kedua, setelah itu dia mandi-mandi, terus pakai baju baru, ikut sholat subuh berjamaah. Sholatnya yang saya tahu ya sholat subuh saja, tidak lain, yang lain tidak pernah sholat. Hanya sholat subuh, malamnya sudah nangis, malam tidak tidur, malam terus setelah nangis-nangis, sholat subuh berjamaah. Habis itu besoknya berangkat lagi ke tempat mabuk. Yang ketiga yang saya tahu, selalu dia itu menyisihkan hartanya untuk pasti 1-2 orang, pasti dia menanggung anak-anak yatim. Oh ya, cukup Ibu, maka dia kembali. Cukup, eskal saya, problem masalah suami Ibu ternyata sudah terjawab. Kenapa ada isyarah bahwa suaminya Ibu diampuni oleh Allah? Itu masalahnya. So, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat itu nanti diterangkan di dalam hadis nanti akan keluar dari neraka Jahim itu gumpalan api yang sebesar gunung yang akan mengejar umatnya Nabi Muhammad. Umat Rasulullah juga sampai ke, ya Rasulullah ini bagaimana ini, ditolak-tolak susah, ini mau bergerak
meluncur mau membakar umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, ya Jibril, ya Jibril, sini Jibril. Jibril datang. Ini bagaimana? Ini ada gumpalan neraka jahim ini mau menerang umatku. Maka malaikat Jibril mengeluarkan satu gelas kecil, Muhammad ini siramkanlah ke arah gumpalan neraka tadi. Maka kemudian lemparkan. Logikanya umpamanya sebesar gunung Siklop, kita punya hanya satu gelas, disiramkan biur, semua langsung padam. Apa ini Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah tetesan air mata umatmu yang setiap malam takut khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetesan air mata kita itu yang karena takut kepada Allah bisa memadamkan api neraka. Di dalam keterangan kitab juga diterangkan bahwasanya tidak hanya mata saja yang tidak akan dibakar api neraka ketika nangis karena Allah, tetapi adalah setiap tetesan air mata yang mengalir menjatuhi badan kita ini, maka badan kita tidak akan dibakar api neraka. Maka oleh karena itu di dalam keterangan hadis juga diterangkan bahwasanya setiap kita ini ada rasa khusyah, ada rasa getar atau merinding diri kita ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berjatuhanlah dosa-dosa kita sebagaimana daun-daun kering berjatuhan dari pohon. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, caranya agar supaya kita ini dibebaskan daripada ancaman api neraka adalah sisihkan waktu kita untuk merenungi, menghayati khusyah kita, membangkitkan rasa khusyah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting, sebagaimana yang kisah tadi terjadi. Kenapa? Karena dia itu masih banyak orang yang sekarang ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini kalau berhadapan dengan Allah itu pokoknya ngaku aja dosa. Ngaku saja kita banyak dosa. Jangan kita sok, saya ini suci, saya ini sholat saya paling rajin, istighfar saya top, jamaah saya top, dan sebagainya. Kemudian ada rasa ujub, bangga, wah kayaknya saya ini ahli surga. Kalau berjalan seolah-olah surga, neraka. Yang lain neraka, yang ahli surga kayaknya ini yang bahaya. Nabi saja mengajari kita doa-doa yang pengakuan diri kita yang lemah di hadapan Allah. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, ngaku sama dosa sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nabi Muhammad juga, saya tidak pernah lepas beristighfar kepada Allah 100 kali. Padahal Nabi Muhammad maksum, tidak pernah punya dosa. Ini loh. Maka oleh karena yang terpenting hadirin, kenapa ulama tadi mengatakan karena dia ngaku. Yang penting kita ngaku. Yang menjadi masalah terberat kita ini, kalau kita melakukan dosa kemudian mengaku, itu tidak dosa. Itu bisa murtad. Umpamanya satu contoh hadirin, ini dalam kaidah tauhid itu gini. Umpamanya pacaran itu paling halal. Kan saya mau sama mau. Terus saya merugikan apa? Kan saya tidak merugikan. Sama-sama mau umpamanya. Mabuk itu kan halal. Itu kan uang saya sendiri, mulut saya sendiri. Saya tidak merugikan orang umpamanya. Kan saya di rumah saja. Kalau orang sudah berani menghalalkan sesuatu yang haram, yang jelas itu nasnya sudah jelas dalam, itu hukumnya bukan lagi dosa, murtad dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzu. Maka oleh karena itu kita ngaku, untuk kita supaya bisa selamat itu ngaku saja kita banyak dosa di hadapan Allah. Istighfar, Allah, upayakan bisa menangis di hadapan Allah malam. Yang menangisnya itu kalau malam. Nanti kalau jamaah bersama terus nangis, ada apa ya? Kalau gitu nanti, pokoknya kalau malam tuh nangisnya ikhlas. Tapi kalau banyak orang, nangisnya kadang-kadang action, ya. Kadang-kadang kurang lebihnya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.